Ini anaknya udah siap diambil nih. Emang kamu mau ngambil organnya tuh kapan? Salah kalau besok. Yang penting harganya itu kali ini saya jamin aman. Ini darah daging saya sendiri kok. Ya, walaupun bukan anak kandung, tapi dia percaya sama saya. Vel ini guys, dia akhirnya bertemu dengan orang tuanya. Di situ ada Andreas Geralda yang mana dia mengaku bahwa dia adalah ayah biologis atau ayah kandung dari Feli. Nah, kedatangan dia nih guys ya ke panti asuhan itu untuk menjenguk ya sekaligus mengambil alih Feli, dan dia merasa selama ini dia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Feli sehingga dia menitipkan ke panti asuhan semacam itu. Nah, mengenai kebenarannya atau tidak nih guys, karena memang bukti masih mengarah bahwa di situ bahwa Andreas adalah ayahnya Feli semacam itu nih guys. Namun di situ nih guys, sebenarnya Feli itu sudah bahagia hidup ya bersama dengan keluarganya Raga, bahagia banget dengan saudara-saudara yang lain semacam itu. Nah, kepergian Feli tentu saja membuat ayah angkatnya itu merasa sangat sedih banget dong ya, karena sekarang Feli harus bersama dengan ayahnya, karena memang ini adalah dambaan sejak ia kecil mengetahui bahwa Andreas Geralda adalah ayah kandungnya, maka ia memilih untuk tinggal bersama dengan dia. Dan di situ ya, sementara Raga ini merasa sangat kehilangan sekali, bahkan saudara-saudara yang lain ini ngerasa bahwa Raga itu sudah mulai mencintai Feli, dan seharusnya dia itu ya mengejar Feli sebelum dia pergi ke Surabaya. Nah, sementara itu nih guys, ada ayah angkatnya ya atau orang tuanya Raga yang sebenarnya itu kurang percaya bahwa Andreas itu nih guys, dia nggak yakin bahwa adalah ayah kandungnya seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Feli, di mana Feli ini mau jalan-jalan. Sebenarnya dia itu mau mencari di mana keberadaan ayahnya. Namun sayangnya dia tidak ketemu nih guys. Nah, dia pengen jalan-jalan di sekitar menghirup, dan sayangnya di situ ada banyak preman, orang suruhan ayahnya untuk ya mengikuti dia kemanapun dia pergi, harus diikuti, dia nelpon siapa harus diikuti semacam itu. Nah, sementara Raga itu berusaha nih guys ya menemui ya, dia berusaha untuk menemui Feli nih guys seperti itu, dan kemudian dia video call nih guys dan bilang bahwa dia itu mau ke mall. Nah, menurut Feli lebih baik dia itu menemui Feli saja, karena dia akan nge-share di mana alamat dia tinggal di villa seperti itu. Karena untuk 3 hari ini dia harus stay di villa, karena dia mau ke Surabayanya baru setelah stay 3 hari di villa tersebut. Makanya di situ nih guys ya, Feli memberikan alamatnya di mana villa ia tinggal saat ini. Dan setelah mendapatkan ya alamatnya, otomatis ya segera menuju ke situ nih guys. Nah, sementara ya ayah angkatnya Feli itu ngerasa ada yang janggal. Ada ngerasa yang janggal dengan orang tua yang merasa dia adalah kandungnya. Apakah benar Andreas itu adalah ayah kandungnya? Dan kemudian dia berusaha untuk ya ke pemakaman. Di situ sebenarnya ya ke pemakaman istrinya, dia menyatakan bahwasannya dia tuh sangat merasa kehilangan banget dengan Feli. Feli ini bagaikan sosok ya yang sangat luar biasa selama dia itu ada di tempatnya, keluarganya Raga seperti itu. Dan memang itu hal yang sangat memberikan harapan. Nah, tiba-tiba nih guys, dia mau pulang setelah ke pemakaman istrinya. Tiba-tiba dia juga melihat ada nama di situ pemakamannya Andreas. Dan dia berusaha untuk memastikan bahwa Andreas itu masih hidup atau sudah meninggal. Makanya ngaku-ngaku jadi ayah kandungnya Feli. Itu bener nggak dia? Atau ini cuma akal-akalan dia saja? Nah, sementara itu nih guys, ada ya Raga yang berusaha menuju ke villa, di mana dia berusaha untuk ke villanya dan menemukan di situ banyak banget preman. Apakah benar tempatnya di situ? Dan kalaupun benar, kenapa di situ banyak banget ya kan preman-preman semacam itu nih guys. Nah, kemudian dia langsung ngechat sama Feli, apa benar di rumahnya kok banyak preman? Kenapa? Ada apa? Kenapa kok bisa banyak preman seperti itu? Nah, kemudian Feli tanya apakah dia ke villanya untuk ngecek bahwa di situ banyak orang, terutama
preman-preman semacam itu nih guys. Dan dia memang pada awalnya nggak ngaku nih guys bahwa dia tuh memang sengaja mau membuntuti Feli. Dia mau mencari tahu Feli di mana keberadaannya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang guys. Di situ akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Nah selama itu nih guys ya, Raga tetap membuntuti ya Feli seperti itu nih guys. Nah Feli yang berada di kamar, dia ngerasa diri dia nggak aman karena dia selalu diikuti oleh anak buahnya, oleh para preman-preman tersebut yang tak mana mereka adalah anak buahnya papanya seperti itu. Makanya nih guys, dia berusaha untuk ngecek apakah preman-preman itu masih stay, masih mengintai dia karena dia tuh mau pergi seperti itu loh guys. Dia mau mencari udara yang sangat segar, makanya dia melihat ke kanan ke kiri dan dia berusaha untuk lari di situ, mencari tempat ya untuk biar dia menghirup udara yang segar. Makanya dia manjat ya, dia manjat pagar dan kemudian dia bertemu Raga di situ nih guys. Nah, langsung saja nih guys ketika dia bertemu dengan Raga, dia langsung ya merangkul. Dia sangat kangen banget seperti itu dengan Raga, makanya dia berusaha untuk merangkul seperti itu. Namun di satu sisi di situ Feli bingung ya kedatangannya Raga. Kenapa dia ada di sini seperti itu dan dia khawatir kalau anak buahnya, ayahnya itu nanti ketahuan, makanya dia berusaha untuk nunduk ketika dia berada di mobil. Dan di situ nih guys, dia berusaha untuk nunduk jangan sampai dia ketangkap oleh anak buahnya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Feli membawa Raga itu ke tempat yang sangat luar biasa untuk menghirup indahnya. Ya, indahnya alam seperti itu. Di villa yang benar-benar indahnya alam itu, dia ke situ nih guys. Dan di situ nih guys, mereka juga membahas terkait preman-preman tersebut. Memang preman-preman tersebut itu adalah anak buahnya, papanya. Walaupun itu terasa ada yang aneh, ya mau gimana lagi. Namun di situ nih guys ya, Raga berusaha untuk berpikiran positif aja ya, mungkin agar dia tidak kehilangan Feli lagi, makanya di situ banyak preman menjaga dia. Namun di situ ada yang ganjil menurut Feli. Kalau misalkan ya dia ngerasa kehilangan, kenapa banyak preman-preman? Itu kan aneh semacam itu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys, Feli ini juga mau nih guys mengajak ke danau seperti itu nih guys, karena pastinya di situ dia juga mau ngebeli es krim, melihat pemandangan danau yang begitu sangat-sangat indah banget seperti itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, dia melihat adanya kupu-kupu di danau yang sangat indah nih guys. Nah, kupu-kupu yang cantik itu memang membagaikan Feli, di mana Feli itu mewarisi dari ibunya. Kenapa dia bisa secantik itu nih guys? Dan butterfly itu, kupu-kupu itu memang menambangkan perdamaian, bahkan kehidupannya berharap memang juga pastinya lebih baik seperti itu. Nah, sementara Feli yang itu ngerasa kok Raga ini sendirian kemari, kenapa nggak saudara-saudara yang lain itu diajak seperti itu? Karena menurut Raga yang kangen dengan Feli itu hanya dia saja, yang lain itu nggak kangen semacam itu loh guys. Dan dia mengatakan kepada Feli bahwa Feli itu adalah cantik, namun dia awalnya masih memendam semua rasanya bahwa dia itu suka ya kepada Feli. Bahkan di situ nih guys ya, dia memberikan perhatian khusus ketika Feli ini mau mengunci rambutnya. Dia berusaha untuk membantu mengunci rambutnya seperti itu. Dan ternyata setelah dicek bahwa kunciran rambutnya lumayan bagus juga loh, rapi loh. Setelah dilihat-lihat, dicek-cek, ternyata bagus juga kuncirannya. Raga seperti itu nih guys. Jadi dia senang banget nih guys, Raga itu memberikan perhatian kepada dia semacam itu. Nah, kemudian nih guys ya, di situ dia Raga mau mengungkapkan perasaannya kepada Feli, di mana dia tuh jatuh cinta kepada Feli. Nah, sementara Feli itu bingung banget apa yang dirasakan seperti itu loh guys. Dan sementara Raga itu jatuh cinta, dia sudah memendam lama. Dan ini saat yang paling tepat untuk mengungkapkan kepada Feli. Dan menurut Raga, dia nggak usah ngomong dulu jawabannya apa dulu. Dia memberikan waktu sementara itu. Sementara Feli ini bilang bahwa dia kan mau stay ke Surabaya. Menurut ya Raga itu tidak akan jadi masalah. Keluar negeri sekalipun dia akan tetap ya. Dia akan tetap menunggu jawabannya Feli. Dan Feli tidak usah khawatir, kemanapun pergi itu tidak akan jadi masalah seperti itu. Dan Feli ini memang rasa bahwa dia mau ke Surabaya begitu loh. Dan itu sangat tidak mungkin sekali ketemuan lagi semacam itu loh guys. Namun perasaannya Raga suka kepada Feli itu tidak bisa dipendam. Nah setelah itu nih guys,
dia mengantarkan Feli itu pulang. Dan setelah itu nih guys ya, em, Raga bilang kepada Feli apa dia tuh nggak khawatir dengan ayahnya. Banyak kan ayahnya itu yang jahat-jahat di luar sana, namun menurut itu bahwa nggak perlu dikhawatirkan. Namun di satu sisi yang lain di situ ya Feli ini tidak menginginkan ya kalau papanya itu tahu bahwa dia itu sempat main bersama dengan Raga, takutnya menimbulkan konflik, makanya dia langsung disuruh pulang saja. Nah dia juga memang langsung manjat pulang saja nih guys. Setelah dia sampai di kamar, dia ngabarin bahwa dia itu sudah sampai di kamar seperti itu kepada Raga, bahwa dia baik-baik saja, dia sudah sampai ke kamarnya, dan sehingga itu membuat Raga ini sangat baik banget seperti itu nih guys ya. Dan kemudian karena dia suntuk di kamar nih guys ya, dia berusaha nih guys ya lari ke suatu tempat. Tiba-tiba dia tuh mendengar suara yang ternyata itu adalah suara papanya. Dimana papanya itu nih, yang mengaku papanya itu nih guys, itu mau menjual organnya Feli seperti itu. Nah setelah mengetahui kebenaran akan hal itu, bahwa dia itu bukanlah ayah kandung, dan ternyata dia hanyalah, Feli ini hanyalah keponakannya yang mengaku Andreas tersebut. Nih guys, dia menginginkan Feli karena apa? Hanya karena uang, seperti itu. Nah Feli ini tidak mau diambil organnya, dia mau pergi seperti itu nih guys. Nah sementara itu dia pergi dengan naik mobil, dia berusaha untuk menginjak gasnya dan pergi sejauh mungkin seperti itu. Nah kemudian di situ ada Andreas yang mengaku Andreas itu nih guys mengejar Feli ya guys, karena Feli ini mau diambil organnya semacam itu nih guys. Bener-bener kasihan banget kepada Feli nih guys, dia berusaha lari dari tawanan ya, yang merasa bahwa dia adalah ayah kandungnya, ternyata bukan.